Halo semuanya, jumpa lagi di Epiclopedia dan kali ini kita udah kedatangan salah satu headphone terbaru dari Edifier, yaitu Edifier WH700NB. Dan ini adalah headphone wireless yang ada di range harga 500 ribuan. Dan sebenarnya gue udah pakai headphone ini sekitar 2-3 mingguan ya, dan ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan. Yang pertama mungkin dari segi kualitas suara. Untuk suaranya sendiri, headphone ini cukup bisa diandelin di beberapa kondisi. Untuk nonton film, dengerin musik, sampai main game, ternyata cukup bagus gitu ya dengan harga segini. Terus dari segi fitur, nah headphone ini udah punya fitur ANC, Active Noise Cancellation ya. Ini fitur yang cukup banyak ditanyain. Sekarang setiap orang yang mau beli headphone pasti nanyain, ada ANC nggak? Ada ANC-nya nggak gitu kan. Nah ini udah ada ANC-nya. Terus dia juga udah punya fitur ENC, yaitu Environmental Noise Cancellation. Nah jadi buat kalian yang belum tahu, kira-kira kedua fitur itu bedanya apa sih? Nah nanti akan kita bahas, oke? Jadi langsung aja kita bahas. Kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Kesan pertama pas pegang headphone ini emang langsung berasa dari bobotnya. Kalau ini bukan headphone murah yang diharganya 100 atau 200 ribuan. Dari beratnya berasa kalau build quality-nya ini mantep, dan ini termasuk headphone full size dan over ear. Bahan material keseluruhannya dari plastik, tapi dengan finishing doff yang cakep dan rapi. Jadi bikin headphone itu cukup berasa kesan elegannya. Nah ini gue dapet yang warna putih, agak krem gitu ya. Selain itu ada juga beberapa warna lainnya, kayak warna hitam, biru, dan grey. Kalau dilihat-lihat, yang warna grey-nya cakep juga ya. Untuk housingnya ini over ear, jadi termasuk lumayan gede yang bisa nutupin kuping. Terus ini jenisnya yang close back. Housingnya ini kelihatan minimalis banget, nggak ada logo atau apapun itu. Jadi kelihatan sederhana. Semua navigasinya ada di housing sebelah kanan. Ada tombol volume, tombol power, tombol bluetooth, indikator, port USB-C, dan mikrofonnya semua ada di kanan. Untuk housing yang sebelah kiri cuma ada mikrofon. Desainnya ini terbilang travel friendly, soalnya bisa default kayak gini. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana, ini udah enak banget kalau mau dimasukin ke dalam tas. Untuk pads-nya ini dari bahan memory foam yang empuk, tebal, dan nyaman banget pas dipakai. Terus dia ini dilapisin lagi sama kulit sintetis. Di bagian kepala juga sama, pakai bahan memory foam yang dilapisin kulit sintetis. Tebal dan nyaman banget di kepala pokoknya. Untuk adjustment ukurannya juga cukup mudah. Tinggal ditarik aja kayak gini, dan di sini ada bahan logam sebagai penguatnya. Overall ya, secara desain dan build quality, ini terbilang minimalis. Sederhana, tapi keren. Finishingnya rapi, berasa banget kayak headphone mahal. Solid banget. Jadi di harga 500 ribuan, ini kayak kemurahan gak sih? Jadi untuk desainnya gue pribadi sih ini suka banget pokoknya. Oke, lanjut kita bahas fitur-fiturnya. Yang pertama di sini ada baterainya yang bisa tahan sampai 68 jam ketika ANC-nya off. Terus yang pasti udah ada fitur ANC. Terus ada crystal clear calls quality with DNN noise cancellation. Jadi ini bisa mengacu kepada fitur ANC-nya ya, Environmental Noise Cancellation. Jadi kalau ANC itu meredam suara yang masuk ke kuping kita, nah kalau ENC itu meredam suara bising yang masuk ke mikrofon. Jadi kalau misalnya lagi meeting atau teleponan, suara bising di sekitar bisa dihandle berkat fitur ini. Bisa beralih dengan mudah antara musik, lagi meeting online, atau teleponan di dua perangkat yang berbeda secara bersamaan. Lalu berkat adanya gaming mode, latensinya ini benar-benar super rendah. Cuma 0,08 second. Foldable design yang tadi udah sempat dibahas. Jadi headphone ini tuh udah travel friendly banget. Terus Bluetooth-nya udah 5.3. Jadi ini udah yang terbaru, dan gua anggap di sini teman-teman udah tahu ya perbedaannya dengan versi sebelum-sebelumnya. Intinya koneksinya lebih stabil, cepat, dan aman dari gangguan-gangguan. Dan yang terakhir di sini ada support aplikasi Edifier Connect. Ini untuk detail speknya ya. Bisa kalian pause dulu kalau misalkan kecepatan. Terus ini untuk kontrol buttonnya ya. Bisa kalian lihat detailnya di sini. Untuk tombol Bluetooth-nya ini bisa buat aktifin ANC, ambient mode, dan gaming mode ya. Jadi bisa kalian perhatiin aja detailnya di sini. Lanjut untuk pairingnya juga mudah. Tombol power kita tekan yang lama buat turn on headphone-nya. Lanjut tekan tombol Bluetooth yang agak lama, nanti di smartphone kita bakal muncul. Nah kalau misal udah ke-save Bluetooth-nya, pairingnya gampang banget. Pas kita nyalain, dia bakal connect otomatis ke smartphone kita.
Nah, kemudian untuk latensinya, main game di HP hampir nggak berasa delaynya. Apalagi pas kita aktifin gaming mode, latensinya makin rendah, antara gambar sama suara ini benar-benar sinkron. Nah, tapi gue sempet nyobain main game di PC. Ketika gaming mode-nya nggak aktif, kadang emang cukup berasa delaynya. Apalagi main game FPS alias tembak-tembakan kayak gini. Tapi pas gaming mode-nya diaktifin, delaynya benar-benar aman banget. Kemudian untuk fittingnya, nah fittingnya ini so far the best banget di harga segini. Pads-nya empuk, nyaman, headpad-nya yang di bagian kepala juga nyaman. Terus pas dipakai agak lama juga ternyata nggak bikin gerah, nggak panas. Isolation sama ceilingnya juga termasuk yang kedap, dan nggak begitu berasa neken. Malah gue yang pakai kacamata aja berasa nyaman. Mungkin karena efek dari penggunaan memory foam-nya ya, soalnya ini emang lembut banget. Sekarang kita ke kualitas suara. Ini gue coba tanpa ANC ya, jadi tuning suaranya itu lebih ke arah V-shape. Jadi untuk suara bassnya itu kedengaran dalam, tebel, bulat, dan nendang. Tapi tenang, suara low atau bassnya ini nggak sampai yang lebay, nggak sampai ganggu suara mid ke high-nya. Nah, untuk suara mid atau vokalnya, ya standar arah suara V-shape lah ya. Jadi vokalnya berasa mundur, agak tipis, tapi masih cukup clear dan jelas. Nah, terus buat treble-nya alias di suara high, karena ini V-shape jadi lumayan berasa crispy dan sedikit bright, tapi enggak yang kerasa tajam di kuping. Masih ramah banget di kuping pokoknya, enggak kedengeran pedas gitu. Overall, tipikal suaranya ini cocok banget buat di segala macam genre. Bisa dibilang ini all-rounded, buat dengerin musik jazz, EDM yang jedak-jeduk, bahkan musik rock masih masuk banget. Kemudian sedikit kita bahas dari segi teknis ya. Karena ini kelasnya udah 500 ribuan, jadi wajar-wajar aja kalau kita ekspektasinya lebih sama suaranya. Dan ternyata cukup memenuhi ekspektasi gue ya. Detailnya, clarity-nya, micro detailnya, semuanya terdengar dengan jelas dan jernih. Pokoknya dapet banget. Soundstage-nya ini tipe yang presisi. Arahnya bagus, 3D imaging-nya juga berasa lega, luas. Pokoknya udah cakep banget untuk di range harga 500 ribuan. Lanjut kita bahas ANC-nya. Ini juga lagi-lagi bikin gue heran. Di harga 500 ribuan, headphone ini udah punya ANC yang bagus banget. Kedap banget, benar-benar bisa mereduce suara-suara bising di sekitar. Terus buat ambient sound-nya, di aplikasinya ini kita bisa atur sampai +3 dan -3, tergantung seberapa pengen kita aware sama suara di sekitar. Nah, tapi di sini gue lihat sih nggak ada pengaturan manual untuk equalizer-nya ya. Jadi udah ada beberapa preset yang disediain. Nah, sekarang langsung aja kita coba tes suara mic-nya. Oke guys, jadi ini adalah suara dari mic Edifier WH700NB ya. Ini adalah sampel suaranya, bisa kalian dengar sendiri, bisa kalian nilai sendiri ya. Gimana untuk kualitas suara mic-nya. Kalau menurut gue pribadi sih ini udah cukup lumayan. Kalau untuk sekedar teleponan, terus online meeting, ini udah lumayan ya. Kalau emang agak kurang jelas, kalian wajib dengerin sampel mic-nya ini pakai headphone atau pakai TWS ya, biar lebih jelas suaranya. Oke? Oke, sekarang untuk kesimpulannya ya. Menurut gua nih ya, Edifier WH700NB ini sangat bisa banget kalian pertimbangkan. Jadi buat teman-teman yang lagi cari headphone wireless dengan harga 500 ribuan, ini benar-benar bisa gua rekomendasiin. Soalnya benar-benar all-rounded banget. Buat berbagai kebutuhan cocok. Main game, dengerin musik, nonton film, dari segi kualitas suara bener-bener menyasar ke segala segmen. Bahkan kualitasnya gue berani bilang bersaing sama yang harganya 1 jutaan. Oke, segitu aja untuk review kali ini. Semoga membantu. Kalau misalnya ada yang kalian mau tanyain atau mau diskusi, silahkan langsung komen aja ya di bawah. Thank you dan see you on next video.